Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Tidak lupa bersalawat junjungan Nabi besar Muhammad SAW untuk tidak memperpanjangkan waktu. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haris Rizky Pradika. Saja saya kan itu langsung saja kita ke presentasinya. Urgensi pendidikan anti korupsi di sekolah. Sekolah memainkan peran penting dalam meletakkan dasar pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Kerangka kerja pendidikan yang terorganisir dan menyeluruh. Sekolah berubah menjadi alat untuk loh, dunia. Tadi ngapa cakap? Namanya edit. Itu aja lah. Namanya edit. Eh, pisang mau belakang banyak lah, Cuk. Injek. Apa? Mau belakang pisang, pisang. Dapur, dapur, dapur. Beda lanjut lah. Kecil. Nah, hidup. Ulang atau apa? Baca ulang atau apa? Lanjut, lanjut, lanjut. Dan menyeluruh sekolah berubah menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan anak-anak dan membekali mereka untuk masa depan yang sejahtera. Sekolah memiliki peran dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak di tingkat dasar. Mereka menerima instruksi dalam mata pelajaran dasar termasuk matematika, membaca, dan menulis. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan konsep-konsep penting seperti rasa disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Hal ini memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi pada mata pelajaran favorit mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Siswa SMA akan menghadapi tantangan akademis yang semakin meningkat seperti siap-siap menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Siswa juga dapat mengasah kemampuan pemimpinan mereka di sekolah menengah atas dengan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa. Selain menerima pendidikan formal, para siswa mengembangkan keterampilan sosial dari guru dan teman sebayanya di sekolah. Mereka belajar keterampilan seperti menghargai keragaman, kerjasama dalam kelompok, dan membentuk ikatan yang sehat. Sekolah membina lingkungan belajar sosial dan emosional yang membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi dan resolusi konflik. Selain itu, sekolah juga memiliki peran dalam membentuk karakter dan moral siswa. Selain mengajarkan materi akademis kepada siswa, sekolah juga membantu mereka mengembangkan moralitas, karakter, dan keterampilan sosial. Sekolah membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan dan kemajuan
siswa di masa depan dan memberikan mereka alat dan pengalaman yang mereka butuhkan untuk navigasi dunia yang semakin kompleks. Selain harus mengikuti perkembangan zaman, sekolah dituntut memberikan pendidikan hukum yang mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, pencegahan, dan penanggulangan korupsi. Pendidikan anti korupsi menjadi penting karena korupsi merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang merusak dan memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat dan negara. Untuk pendidikan anti korupsi di sekolah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang arti pentingnya integritas, transparan, dan akuntabilitas dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Selain itu, sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan institusi hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga anti korupsi untuk memberikan wawasan langsung kepada siswa mengenai upaya yang dilakukan dalam memerangi korupsi. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan studi kasus tentang korupsi dalam konteks sejarah atau analisis sastra tentang dampak korupsi pada masyarakat. Selain memberikan pendidikan tentang pencegahan korupsi kepada siswa, pentingnya juga untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya ini. Korupsi dapat ditetapkan secara konsisten di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan anti korupsi di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, tanggung jawab, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi serta pentingnya mencegahnya, sekolah dapat memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran dan mengubah siswa terhadap korupsi. Korupsi dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan anti korupsi di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, tanggung jawab, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi serta pentingnya mencegahnya, sekolah dapat memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran dan mengubah sikap siswa terhadap korupsi. Menurut World Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, perkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk atau perwujudan utama korupsi menurut Amundsen dalam Hanfi. Suap adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Kegelapan merupakan salah satu bentuk korupsi jika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumber daya publik atas nama masyarakat. Pemerasan adalah transaksi korupsi di mana uang diekstraksi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Korupsi memberikan dampak dalam beberapa bidang kehidupan bernegara sebagai berikut. Pembangunan sangat
terhambat oleh korupsi. Secara umum, korupsi melemahkan fondasi kelembagaan pemerintah karena menyebabkan pejabat dipilih atau dipromosikan tanpa mengikuti prosedur yang tepat dan menyedot sumber daya. Praktik korupsi juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti toleransi dan kepercayaan serta kewibawaan pemerintah. Selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Selain itu, korupsi menurunkan standar layanan pemerintah dan menghambat kemajuan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin diperumit oleh korupsi yang mengakibatkan inefisiensi dan distorsi yang signifikan. Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa korupsi menurunkan biaya dengan mengurangi birokrasi. Namun secara umum disepakati bahwa pihak berwenang membuat peraturan dan hambatan baru sebagai akibat dari adanya suap. Korupsi mengacaukan lapangan permainan komersial, lain menaikkan biaya perdagangan. Untuk menyembunyikan kegiatan korupsi, para pejabat dan membuat proyek-proyek publik menjadi menjadi lebih rumit, yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Nah, yaitu bidang kesejahteraan negara. Banyak negara yang mengalami korupsi politik yang sangat berbahaya bagi rakyatnya. Kebijakan pemerintah sering kali lebih menguntungkan penyuap daripada masyarakat umum seperti akibat dari korupsi politik. Hanya bisnis besar yang berkontribusi secara signifikan terhadap kampanye politis bisnis yang menerima bantuan sebagai imbalannya. Anti korupsi di sekolah, penyalahgunaan kekuasaan publik yang diakibatkan oleh kurangnya kontrol terhadap kekuasaan diri sendiri dan kesempatan untuk menyalahgunakan dikenal sebagai korupsi. Sebagai sebuah budaya yang terus mendambakan kesuksesan negara, kita harus menangani hal ini dengan baik. Salah satu cara yang paling efektif untuk mempromosikan kebajikan dan disiapkan generasi pemimpin masa depan yang bebas dari korupsi adalah melalui institusi pendidikan. Perlu adanya program pendidikan anti korupsi yang mencakup sosialisasi tentang praktik-praktik korupsi, serta bagaimana cara menghentikan, melaporkan, dan mengawasi kegiatan korupsi. KPK meliris 9 nilai integrasi yang perlu dibangun guna mencegah tindak korupsi. 9 nilai integritas itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang diterima jika melakukan korupsi. Setiap aspek negara telah terkontaminasi oleh aktivitas korupsi. Hal ini meskipun korupsi adalah perbuatan jahat. Hilangnya sifat anti korupsi dalam diri seseorang merupakan akar dari masalah korupsi. Pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, juga menekankan
Ada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Upaya pencegahan praktik korupsi di Indonesia melalui pendidikan anti korupsi. Tidak terdapat jawaban spesial menanggapi kenapa perkara korupsi yang telah sedemikian masih di suatu negara. Samping itu, pembelajaran anti korupsi berlandaskan pada satu perspektif keilmuan secara spesial, tapi bersumber pada fenomena kasus pendekatan budaya. Siswa sanggup menghindari dirinya sendiri supaya tidak melakukan tindakan korupsi. Siswa sanggup terdapat tidak korupsi dan transparan. Melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang tepat, guru dapat mengintegrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum dan metode pengajaran mereka, serta mempromosikan diskusi dan refleksi kritis tentang isu-isu korupsi dalam kelas. Selain itu, pendidikan juga melibatkan lembaga-lembaga anti korupsi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam pendidikan anti korupsi di sekolah. Mereka dapat memberikan dukungan, pemberdaya, dan pengetahuan khusus kepada sekolah dalam merancang dan melaksanakan program-program pendidikan anti korupsi yang efektif dengan membangun generasi yang sadar akan bahaya korupsi. Nilai-nilai integritas dan transparansi akan menjadi bagian integral dari tindakan dan keputusan mereka. Siswa akan menjadi pemimpin masa depan yang berkomitmen untuk memenuhi tinggi etika, melakukan tindakan adil, dan membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Perjuangan melawan korupsi di Indonesia dapat memperoleh manfaat yang besar dari pendidikan anti korupsi yang luas dan signifikan di sekolah-sekolah. Penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat pendidikan anti korupsi di sekolah dapat dilihat di bawah ini. Pendidikan anti korupsi di sekolah. Yang pertama dan terutama memperluas pengetahuan dan pemahaman siswa tentang gagasan dan praktik korupsi. Mereka akan menyadari betapa pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral untuk perilaku terhormat baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Siswa menerima pengembangan karakter yang baik cenderung tumbuh menjadi orang yang menolak perilaku tidak etis dan membuat keputusan yang adil. Pendidikan anti korupsi juga membantu memperkuat sistem demokrasi. Siswa akan mendapatkan pengetahuan tentang cita-cita demokrasi, kewarganegaraan yang aktif, dan pentingnya tanggung jawab pemerintah. Selain itu, materi mengenai penyebab dan dampak korupsi harus dikomunikasikan kepada siswa. Pengembangan sikap pendidikan anti korupsi mengembangkan sikap siswa dengan cara yang sama seperti pendidikan nilai dan karakter. Mengubah perspektif bukanlah tugas yang mudah untuk mengubah sikap yang telah dimiliki sejak lama. Pertama, jika sikap tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengajar atau pendidik. Seperti pada kasus murid yang sering menyontek pada saat ujian, efektif moral dalam segi moral tindakan baik atau buruk dapat dilihat
dari akibat. Apakah tindakan tersebut mengganggu atau membuat kerusakan yang berdampak orang lain? Suatu tindakan juga dapat dilihat dari niat seseorang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.